sebaliknya, telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Kita dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Hari Rohia. Pagi Rais. Pagi juga. Udah sembuh ya? Jadi kemarin lumayan ya. Selama 1 minggu lebih, Rais teman saya ini yang selalu setiap Senin dan juga Rabu menemani saya ini kebetulan dia lagi sakit. Ya sempat kehilangan suara beberapa waktu dan kehilangan juga penghasilan. Oke, Rais, hari ini ada yang spesial kalau menurut aku, di mana aku ini kan seorang pekerja di bidang kemanusiaan juga ya, relawan. Nah, punya nggak sih pengalaman, mungkin ini kan dari segi bermain gitar, kan banyak nih sekarang seniman-seniman yang seperti galang dana untuk bantuan korban bencana. Apalagi yang kemarin beberapa waktu yang lalu kan korban di Palu ya, gempa dan juga tsunami di Palu dan Donggala. Dan ada nggak sih kalian sebagai seniman yang punya band, ini inisiatif sendiri, yuk kita galang dana untuk saudara-saudara kita di Palu? Ya pasti ada, kami udah berapa kali melakukan acara konser. Serius? Ya serius. Dan suara saya pun lagi hilang, jadi saya belain untuk buat acara ini. Wow, itu waktu itu di mana nih? Di Cek UK, di Dapu Kupi, malam minggu ini di Kabuji. Malam ini di Kabuji, dan dengan tema juga untuk galang dana di Palu. Nah kemudian hasil dari galang dana tersebut kalian antar langsung atau kalian bagaimana? Langsung nanti ke Palu. Jadi kamu ikut ke sana juga nanti? Nggak tahu nih. Kalau ada tiket gitu. Oke, nah biar kami nanti bekerja sama juga dengan BNN kemarin. Oh baiklah. Nah kemudian aku pengen tahu juga dalam beberapa waktu yang lalu ini berapa nominal yang kalian berhasil kumpulkan? Nggak banyak sih karena baru ya, mungkin orang belum tahu sih. Mungkin sekitaran jutaan lah. Jutaan ya. Dan itu per malam itu juga. Per malam, bayangin aja kalau dalam berapa hari waktu itu? Iya, dalam kami dua kali manggung. Dua kali manggung, katakanlah per malamnya 1 juta atau 2 jutaan misalkan. Ini juga udah lumayan sekali untuk anak-anak muda seperti si Rais ini yang punya kesadaran tinggi untuk membantu saudara kita ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia kemanusiaan ya, banyak sekali orang yang tergerak hatinya untuk terjun langsung, bahkan mereka membantu langsung para korban saudara kita yang ada di Palu ya, membenahi kota-kotanya yang rusak ya, kemudian juga psikolognya sendiri ya. Oke, dan kali ini kita juga akan membahas tentang relawan yang berani terjun langsung ke beberapa negara dan juga bahkan Palu ya. Baru beberapa waktu yang lalu kita sambut mereka. Halo, selamat pagi, assalamualaikum untuk Lisda Yanti. Halo kakak, silakan duduk dengan kakak Ulfa. Kakak Ulfa. Oke, mereka adalah perwakilan dari ACT, Aceh Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap. Oke, baik, kita ngobrol lagi deh. Nah, jadi ACT ini bukan Aceh Cepat Tanggap nih ceritanya. Bukan, aksi. Action. Kiranya ini kan made in Acehnya sendiri. Oke, boleh dong kenalin sama pemirsa kalian siapa, kemudian kegiatan kalian selama ini di ACT seperti apa? Yuk, monggo Lisda duluan deh. Iya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lembaga kemanusiaan global profesional, jadi udah ada kata global dan profesional. Kita sudah di tahun ini sudah ke usia yang ke-13 tahun. 13 tahun. ACT Iya, dengan program yang sudah lebih dari 57 negara kita sudah melakukan program kemanusiaan, termasuk mungkin yang tidak asing di ingatan kita, Palestina, Suriah, Somalia, yang baru-baru aja kita berangkatkan dari Aceh, kapal kemanusiaan. Benar. Yang memuat 1000 ton beras, dan itu sumbangan dari masyarakat Aceh. Luar biasa ya. Aku merinding. Dan belum sampai di situ juga, baru-baru juga waktu April kemarin kita 2000 ton dari Aceh untuk Suriah. Wow, nah penasaran sih, maksudnya gini loh, setiap katakanlah ini karung ya, 1 karung beras misalkan, ini memang dari setiap pribadi seseorang atau ini mengatasnamakan misalkan komunitas yang lain, atau gimana? Boleh Kak Ulfa bantu cerita? Iya, kalau yang itu kita donasinya itu dari beberapa donatur. Ada yang komunitas, ada yang instansi, juga banyak yang publik masyarakat.
kita Aceh. sekali. Dan itu dari seluruh Indonesia. Nah, siapa bilang kalau orang Aceh itu katanya miskin? Enggak, salah gitu ya. Nah, ternyata malah masyarakat Aceh ini berbondong-bondong untuk membantu mereka menyumbang satu sak beras, katakanlah seperti itu, satu kakak misalkan. Berapa Bahkan banyak? ada satu genggam. Satu gitu ya. genggam, serius beneran? Iya, kita cerita. tuh, ada nama itu kalau untuk Aceh si cepak bro. Secepat. Si cepak bro itu kan bisa kita bilang ada yang segenggam, ada yang sekantong plastik. Itu bahkan ada yang kita di Aceh tidak asing dengan asam sunti. Iya. Itu ada satu nenek yang relawan kita itu dari berbagai macam elemen masyarakat itu datang ke satu kampung, sampai dari rumah ke rumah itu ketuk pintu, ayo kita berdonasi untuk Somalia yang sekarang sedang kelaparan. Dan saat itu nenek itu nggak punya uang, nggak punya beras juga katanya sedikit, yang punya itu cuma asam sunti. Dan asam sunti itu dijual dikasih ke kita, beratnya waktu kita timbang itu ada 2 kilo, dan itu menjadi asam sunti termahal di Aceh. Wow. Karena waktu kita lelang, waktu kita punya acara kita lelang, dan itu dibeli dengan harga 1 juta oleh satu donatur kita. Dan ternyata nenek itu sudah menyumbang 1 juta untuk saudara kita yang membutuhkan. Itu cerita yang sangat luar biasa. Ini kenapa tiba-tiba kayak ada semacam merinding dari kaki sampai kepala sih? Serius? Oke, cerita ada 57 negara dengan programnya yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Jadi kita kalau dulu mungkin ACT fokusnya di kebencanaan, tapi sekarang kita sudah baik itu konflik segala macam itu kita juga sudah masuk. Kayak Rohingya kita fokus sangat bahkan 1000 shelter kita bangun di Bangladesh untuk mengungsi Rohingya, termasuk Aceh juga berkontribusi 100 shelter bahkan kita buat nama kampung Aceh itu di Bangladesh. Itu bahkan juga Somalia yang kelaparan sangat parah, waktu itu kita juga ikut merespon. Jadi kalau ACT ini programnya itu sangat banyak dan lembaga di dalamnya itu juga sangat banyak gitu. Jadi ACT Aksi Cepat Tanggap itu adalah payung besarnya, dan di dalamnya itu nanti ada global wakaf, ada global zakat, ada global kurban. Yang kurbannya itu kalau tahun kemarin kita berhasil implementasi 50.000 ekor, dan itu ke berbagai macam negara. Berasalnya dari mana? Dari masyarakat Indonesia. Wow, keren sekali. Kang Fan, cerita dong pertama kali gabung di ACT gitu, apa sih kendalanya? Kalau saya sih alhamdulillah tidak menemukan kendala ya saat itu. Jadi saya pertama sekali bergabung dengan ACT itu mengikuti Volcamp yang diselenggarakan oleh ACT. Itu khusus untuk campnya relawan. Waktu itu saya lagi di semester akhir perkuliahan. Jadi setelah ikut Volcamp itu kita diajak untuk gabung dengan relawannya ACT, kemudian ikut menyukseskan program kapal kemanusiaan untuk Somalia waktu itu pertama sekali, alhamdulillah. Jadi waktu itu saya terus ikutan bareng bareng ACT, dan alhamdulillah April kemarin jadi karyawannya ACT. Wow, keren sekali. Oke, sebenarnya kalau untuk ACT sendiri saya nggak cukup sih untuk 30 menit ya, tapi saya butuh selama 1 jam ataupun 2 jam untuk mengupas semuanya. Mungkin kita bisa nanti undang lagi ke depannya ya. Boleh kakak, kita lihat dulu ada foto dan juga video, silakan kita tampilkan dulu. Kita lihat kegiatan ACT di bidang kemanusiaan. Ada suara. Dari audio sendiri rusak. Ada suara.
Pihak Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap menerima saluran dana sebesar Rp591 juta dari badan usaha milik negara di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk para korban gempa likuifaksi yang berada di Kota Palu, Kabupaten. Saluran dana tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pihak ACT di lokasi pengungsian warga di Kelurahan Tondo, daerah Batu Tela, Kota Palu, Rabu pagi. Selain BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sendiri juga memberikan donasi sebesar 2,5 miliar rupiah kepada para korban bencana alam di Palu yang disalurkan melalui lembaga Lazesco. Kita harapkan bantuan ini yang merupakan bantuan dari institusi bisa digunakan oleh masyarakat sebagai Director of Disaster and Community Development Program ACT, Sri Edi Kuncoro mengungkapkan bahwa dana sumbangan ini akan secepatnya segera disalurkan kepada korban yang terdampak bencana. Betul itu. Kalau betul itu mungkin bisa cukup, karena kan sebaran poskonya luas ya. Mungkin bisa 2 pekan. 2 pekan juga personal ya. Iya. Selain itu, Menteri Keuangan juga berkesempatan untuk berkeliling sekitar posko pengungsian di Desa Batu Tela dan memantau langsung proses pembuatan sumur dengan bor untuk ketersediaan air bersih. Oke, itulah dia tadi kondisi ya yang ada di Palu. Boleh cerita nggak sih sekarang program yang sedang berjalan di Palu ini seperti apa nih, Kak Ulfa? Iya, program-program kita yang sedang berjalan di sana itu yang terutama itu dapur umum yang terus insya Allah terus berusaha untuk memenuhi makanan untuk saudara-saudara kita terdampak gempa dan tsunami di Palu. Juga alhamdulillah kemarin baru saja peresmian itu peletakan batu pertama untuk pembangunan ICS di Palu. Gitu, shelternya iya, sendiri. hunian sementara. Jadi ketika gempa dan tsunami di Palu, berapa hari kemudian ACT langsung terjun? Alhamdulillah maghrib itu gempa, tim kita bersama TNI Angkatan Udara itu langsung melalui Hercules ke sana dan siangnya itu langsung sampai di lokasi kejadian dan di hari yang sama juga Hercules selanjutnya datang membawa logistik. Wow, ada berapa relawan yang ditugaskan ke Palu saat itu? Waktu hari pertama kita tugaskan 100 relawan, namun hari selanjutnya dan sampai hari ini kita totalkan ada 350 relawan di sana. Dan itu semua ACT? Iya. Wow, banyak sekali ya. Jadi relawan kita itu bahkan ikut membantu juga mengevakuasi segala macam dari hari pertama. Betul-betul. Nah, satu lagi ini, pernah cerita nggak sih relawan yang di sana seberapa mencekamnya suasana pertama kali setelah kejadian tersebut? Kebetulan saya sendiri juga baru pulang dari Palu, jadi melihat sendiri kondisi di sana itu ya tersisa itu hanyalah bangunan-bangunan yang sudah tidak layak huni dan juga likuifaksi, fenomena likuifaksi yang juga sangat menggetarkan hati ya. Baru pertama kali kita lihat bagaimana tanah yang menghilangkan satu kampung yang 30.000 orang di dalam situ dan hilang sampai sekarang belum kita temukan, yang mungkin tenggelamnya itu sampai 15 meter ke bawah tanah. Dan itu belum sempat dievakuasi sampai sekarang. Itu banyak sekali, bahkan ketika kita ke daerah-daerah yang sangat terdampak itu kita tidak sanggup membuka jendela mobil karena masih banyak jenazah yang belum dievakuasi. Itu hari saya datang tuh hari ke 10. Apa yang menjadi penyebabnya jenazah belum bisa dievakuasi kalau kita bercermin dari kejadian tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu cepat aksinya. Nah, ini kenapa? Adakah penyebab yang lain? Penyebabnya itu ketika ini kita bilang wilayah dampaknya itu sangat luas. Jadi tidak terfokus pada satu titik, tapi sampai ke pelosok itu bahkan di hari ke-15 itu ada tim ACT alhamdulillah berhasil menembus satu kawasan yang belum terjamah. Itu Palu, Sigi, Donggala itu memang wilayahnya itu sangat luas dan dia tidak semuanya hancur, tapi ada satu titik hancur total, nanti ini enggak kayak gitu. Jadi memang
wilayahnya itu sangat luas terdampak. Ini juga jadi satu penyebab kenapa proses evakuasi dan lain sebagainya itu jadi lambat. Terhambat gitu. sendiri ya. Ulfa juga terjun langsung ke Palu saat itu? Tidak, tapi mendengar cerita dari relawan ada. Cerita sedikit dong anak-anak di sana bagaimana? Oh, anak-anak di sana itu ya gimana ya bilangnya, mereka walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka kan juga dari kita juga ada psikoedukasi trauma healing untuk anak-anak kan, ajak anak-anak bermain di tenda pengungsian, dan alhamdulillah semangat dari diri mereka itu selalu ada. Seberapa trauma mereka kehilangan orang tua dan keluarga? Yang Pernah namanya ngasih sharing trauma gitu? iya. Kalau yang namanya trauma kehilangan orang tua ya pasti ya, apalagi anak-anak ya, kita sendiri juga sudah merasakan saat Ini korban bagaimana tsunami juga. Aceh ya. Tepatnya dulu waktu tsunami umur berapa ya Ulfa? Itu umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Keluarga? Keluarga alhamdulillah selamat kalau keluarga inti. Tapi kalau keluarga besar itu banyak yang menjadi korban tsunami. Jadi bisa bercermin lah dengan kondisi saat Ulfa di umur 9 tahun seperti apa traumanya, kemudian mengubah paradigma saat itu. Aduh, keren sekali ya. Yang bikin haru tuh kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu di camp pengungsian. Kalau di sana tuh cuacanya tuh sangat panas. Dan kota jadi sangat panas ya, kalau masih dan sangat banyak sekali kesulitan, kekurangan segala macam di tenda itu. Waktu kami datang, yang uniknya itu sih setiap ke Sigi Palu Donggala saya datang itu ibu-ibunya sama dengan kalimatnya ketika menyambut kami itu dengan gepalan tangan seraya berteriak Palu bangkit, Palu kuat, Palu bangkit, dan kami tidak akan tinggalkan Palu. Nah, mungkin kalimat kami tidak akan tinggalkan Palu itu bisa kita bercermin ketika kita melihat rumah-rumah mereka, bahkan tanahnya itu sudah tidak layak huni, tapi mereka berkata kami tidak akan pernah tinggalkan Palu. Segitulah ibu-ibu kaum wanita di sana itu seraya untuk menguatkan diri mereka ketika menyambut kami. Hampir ketiga lokasi saya datang itu, ketiga-tiganya saya mendengar kalimat itu. Memang the power of emak-emak luar biasa ya. Kalau udah berkumpul semuanya, kekuatan emak-emak kalah laki-laki ya. Oke, kita kembali lagi ke program. Tadi saya sempat melihat ada program bangun sekolah, bangun masjid, bangun shelter juga dan segala macam. Bahkan juga pemirsa, saya juga melihat ada beberapa cuplikan dari ACT sendiri ketika itu kalau saya tidak salah di Rohingya ya. ACT membangun WC ataupun toilet bersih ya. Iya, dan kejadiannya adalah tanpa toilet mereka akan tidur, makan, dengan kotoran tersebut ya kan. Nah, ini Palu programnya ke depan seperti apa? Nah, program kita tidak berlama-lama dengan masa emergensi. Kalau ACT ini ingin segera memulihkan kondisi ekonomi juga kondisi psikologis dari masyarakatnya. Jadi berangkat dari ketika ditutup masa emergensi, maka kita akan masuk ke masa recovery. Recovery ini di mana kita akan bangun hunian sementara untuk setiap korban yang ya katakanlah seberapa ACT mampu, mungkin nanti lembaga lain juga menyumbang segitu, dan ini jadi banyak. Jadi program pembangunan rumah layak huni untuk sementara ini sangat diperlukan karena kita melihat ayo segera membangkitkan ekonomi mereka. Ketika mereka punya rumah, maka mereka bisa untuk pergi bekerja segala macam gitu kan. Selain rumah, kita selalu namakannya itu ICS, di mana itu nanti ada sebuah komplek perumahan di dalamnya itu, nanti ada sekolah, ada masjid juga ada, dan terutama yang sangat dibutuhkan adalah tadi MCK ya. MCK, betul. MCK ini memang program utama kita ketika membuat masuk ke masa recovery, maka yang pertama kita bangun MCK dulu. Betul sekali ya. Oke lah, kita break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di ACC.